Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ega Muarni, NIM 0301192127, PAI 3 semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 9 bab 2 tentang kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Loksmawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Najimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Penguasa kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti, yaitu yang pertama dinasti Muara Kahir, yang kedua dinasti Muara Pilu. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka adalah kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura yang kemudian mengalami perpindahan ibu kota ke Malaka karena serangan dari Jawa atau Majapahit dan Siam atau Thailand. Letak geografis Kerajaan Malaka berada di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 hingga akhir runtuh pada abad ke-16. Pendiri Kerajaan Malaka adalah Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Magayat Shah pada 1496 Masehi, sebelum akhirnya runtuh di awal abad ke-20. Kesultanan Aceh baru menjadi penguasa di tahun 1524 Masehi usai mengambil alih Samudra Pasai. Selanjutnya, yang keempat, Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan berada di Bintoro, yakni dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak antara lain yang pertama, Raden Patah sebagai pendiri sekaligus raja pertama. Yang kedua, Pati Unus. Yang ketiga, Sultan Trenggono. Yang keempat, Sunan Prawoto. Selanjutnya, kerajaan yang kelima yaitu Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Adapun mengenai Kerajaan Cirebon, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Babat Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon, yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kartahumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban dengan makna pusat pencampuran penduduk. Baik, anak-anak sekalian, kerajaan yang keenam yaitu Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar Penembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Penambahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolong pada tahun 1601 sampai 1613. Kemudian Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Yang ketujuh, Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Talo yang memiliki oleh dua bersaudara.
Yang terakhir, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki kekuasaan meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah dikenal di dunia internasional dengan sebutan spek Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.